ada hal-hal yang sangat mendasar dan kita butuhkan dan itu harus dipertahankan, ya kan? Matematika misalnya, oke lah, wakil presiden kita yang kita hormati seringkali bicara AI, algoritma dan sebagainya, tapi kan itu butuh dasarnya, gitu. Kan gitu, nggak harus dilewati. Hai sahabat ICID, kamu sedang mendengarkan podcast Suar Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Sosial media digegerkan sama statement dari salah satu orang yang punya pangkat tinggi di Kemendikti, Sobat ICID ya. Jadi ada wacana bahwa program-program studi yang ada di universitas yang dianggap tidak relevan dengan zaman itu diusulkan untuk dihapus saja karena ketika tidak relevan, lulusannya tidak akan terserap oleh pasar begitu. Ini jadi bahasan yang lumayan menarik karena kalau kita ngelihat begitu jurusan-jurusan yang akan dihilangkan itu tuh cukup mengagetkan gitu ya. Banyak banget jurusan pendidikan yang akan dihapus. Terus juga ada jurusan-jurusan lain yang tidak hanya mengancam jurusannya, bahkan mengancam kayak mayoritas operasional sebuah perguruan tinggi begitu yang sepertinya mungkin jadi kemungkinan tutup begitu. Meskipun memang statement ini pada akhirnya sudah diralat bahwa penutupannya seperti tidak akan terjadi, namun hal ini tuh jadi pertanyaan yang bisa dibilang lumayan menarik kalau kita kulik. Karena sekarang kalau kita ngelihat tujuan dari perguruan tinggi kan memang menciptakan masyarakat yang paham dengan ilmu dasarnya begitu. Tapi ketika melihat ada wacana untuk menutup jurusan yang tidak terserap tenaga kerja, orang menjadi berpikirnya agak beda gitu. Apakah sekarang memang kampus itu tuh dijadikan sebagai kawah candra di muka untuk menciptakan tenaga kerja, atau sebenarnya tujuan pendidikan tinggi itu tuh membuat orang paham fondasi berpikir begitu. So, perdebatannya sampai hari ini meskipun statementnya udah diralat masih jalan gitu ya, apakah perlu dihapus atau enggak. And for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal membahas soal penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan itu tuh sebenarnya worth it or not begitu. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Holly Rafika Dona. Beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta. Halo Mas Holly, apa kabar Mas? Halo, alhamdulillah sehat. Pertanyaan saya pertama nih Mas Holly gitu. Ketika pertama kali Pak Brian dari Kemendikti ya mengeluarkan statement ini bahwa ada beberapa program studi yang relevan sepertinya akan lebih baik ditutup begitu. What do you think about these situations? Apakah ini statement pertama kali keluar bikin kaget banyak orang atau sebenarnya ini udah statement yang on point atau gimana? Pertama kali dengar nih Mas Holly. Kayak waktu itu saya agak kaget ya. Kaget sebenarnya ya nggak kaget juga karena satu ini sebenarnya adalah regulasi yang sifatnya regulatif ya, itu sudah dilakukan berulang-ulang sebenarnya. Pendidikan tinggi kita itu sudah mengalami bermacam-macam kira-kira regulasi yang demikian dari Link and Match ketika Orde Baru, kemudian banyak hal lain. Dan juga sebenarnya katakanlah industrialisasi atau upaya untuk merelevankan dunia pendidikan tinggi dengan industri kan sebenarnya berjalan. Kayak misalnya di kurikulum misalnya ada entrepreneurship, kewirausahaan yang itu mata kuliah wajib dimanapun bagi prodi, sastra juga dapat dan lain sebagainya. Nah juga misalnya yang kemarin terutama dari saya harus bilang misalnya masa kepemimpinan Nadiem Makarim itu kan ada magang merdeka yang wah itu sangat ini. Jadi sebenarnya kaget tapi nggak kaget juga karena ini udah berkali-kali dilakukan sebenarnya. So ini bukan yang pertama dong ya Mas Oli ya. Maksudnya yang kayak mengarahkan udah jurusan yang nggak relevan ditutup aja gitu tuh bukan kayak wacana yang pertama tapi kayak makin diperjelas gitu dong ya. Iya betul sebenarnya. Cuman agak kagetnya karena ada penutupan gitu istilahnya gitu kan kita. Gitu yang kalau di komunikasi masalahnya sebenarnya kita udah kena moratorium ya. Jadi nggak boleh ada lagi pendirian prodi komunikasi di tahun 2025 karena sudah sangat sangat alasannya jenuh ya kira-kira gitu. Terlalu banyak lulusannya tapi lulusannya juga nggak selalu di bidang komunikasi gitu. Karena staf ahli komunikasi pun bukan lulusan komunikasi kan kira-kira gitu. Banyak yang kayak gitu kok ya, lulusannya apa, kerjanya apa. Tapi nih, kita berbicara di luar dari lulusan dulu nih Mas. Ketika kita berbicara situasi yang sekarang,
statementnya kan adalah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar, gitu ya. Kita kalau ngedefine prodi yang relevan dan enggak itu tuh parameternya apa sih, Mas? Apakah cuma gara-gara kayak keterserapannya sama tenaga kerja yang tersedia atau apa gitu? Kalau misalnya ngomong kayak gitu kan banyak banget jurusan yang nggak relevan dong sebenarnya. Ya, sebenarnya itu kan pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Karena asumsi dasarnya adalah harus relevan dengan industri. Kan gitu. Ya kan? Sebenarnya kemudian problemnya adalah siapa yang kemudian mempertanyakan itu atau mendefinisikan relevansi dengan industri, kan gitu. Iya. Pertanyaannya kan gitu. Nah, selama ini yang terjadi adalah pemerintah atau negara gitu yang kemudian mendefinisikan itu gitu. Kan gitu ya. Alasannya tren berubah lah. Tapi negara kan adalah konsensus bersama. Kalau saya dan sebagian besar saya kira pengajar-pengajar di pendidikan tinggi di Indonesia percaya bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak melulu tentang industri gitu. Kan begitu. Pendidikan itu adalah untuk memerdekakan gitu. Mencerdaskan pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah tugas kita gitu. Kita adalah buruh tapi ditugaskan di sana gitu. Dan itu kadang-kala nggak selalu dikaitkan dengan relevansi dengan industri. Industri itu masalahnya kemudian yang penanggung jawabnya saya kira adalah pemerintah. Dalam hal itu pengurus negara sebenarnya. Ketika kemudian kami harus mengajarkan kewirausahaan, misalnya, kan ini sangat industrial sebenarnya. Terus kemudian menjalankan magang merdeka, artinya kalau kemudian ada keluhan tentang nggak relevan dengan industri, itu siapa yang nggak relevan kemudian kan gitu. artinya selama ini lagi gimana sih? Kan dari dulu kita sudah menjalankan itu gitu, menjalankan bagaimana merelevansi dengan industri. Artinya sebenarnya kita mungkin, ya saya nggak bilang pemerintah saja, kita masih belum bisa untuk kemudian menciptakan industri atau mengurusi industri supaya sesuai dengan pendidikan. Tapi fair nggak ya Mas ya buat melihat sebuah prodi itu tuh dilihat dari kayak terserapnya lulusannya ke dunia kerja gitu, Mas. Is it fair or not gitu? Karena kan biasanya sekarang gini nih, kalau kita ngelihat situasi, saya kan langsung enggak fair. Karena gini kejadiannya. Ini yang dikeluhkan oleh teman-teman. Saya sempat riset ini, tapi risetnya hal yang lain. Tapi kemudian saya tanya tentang pendidikan luar biasa. Nah, ini yang dibicarakan Kemdikti kemarin, Sekjen Kemdikti kemarin pendidikan ya. Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa, ketika munculnya kategori teman-teman yang neurodivergen, sindrom itu, ada autis, itu ada banyak sekali, ada disleksia dan lain sebagainya. Mestinya pendidikan luar biasa ini akan mendapat tempat dalam atau terbentuk industri tentang itu. Katakanlah kasarnya itu industri. Tapi yang terjadi adalah teman-teman PLB ini kemudian pendidikan luar biasa ini mengeluhkan bahwa, loh ini kok ada sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu adalah sekolah-sekolah yang kemudian menerima juga teman-teman yang ABK katakanlah, kan di situ ada anak tipikal atau normal dengan ABK berkebutuhan khusus. Artinya guru-guru dipaksa untuk menjadi pengajar yang ABK juga, which is berarti itu lapangannya teman-teman pendidikan luar biasa. Ya kan berarti tidak menciptakan industri. Nah, itu kalau kita ngomongin fair dan nggak fair gitu. Tapi kan gini ya Mas Holly ya, kampus juga dicap sama orang tua atau mungkin masyarakat begitu. Kampus ini berhasil kalau memang misalnya anaknya nganggurnya nggak lama nih Mas gitu. Itu jadi kayak punya trust gitu. What do you think? Karena masyarakat juga stigmanya adalah prodi ini, let's say kita nyebutnya prodi A gitu di kampus X. Mahasiswanya kalau lulus mentok 2 bulan, jangan masuk ke prodi yang B ya, karena di prodi yang B di kampus X itu tuh lulusnya 7 bulan 8 bulan baru dapat kerja nih Mas. Itu juga sering terjadi di masyarakat gitu Mas. What do you think about this? Ya saya kira itu masalah kita, itu PR kita bersama gitu. Saya tidak nyalain pemerintah juga, karena dosen juga demikian, ada yang berpendapat demikian kan gitu. Masyarakat juga demikian sebagai pasar, atau mahasiswa juga demikian gitu. Tapi ini sebenarnya masalah yang sebenarnya tinggalan. Kalau saya karena studinya tentang sejarah komunikasi, maka saya akan menganggap ini tinggalan gitu. Tinggalan sejarah yang kita belum atasin sebenarnya. Beberapa tokoh nasional, tokoh pendidikan itu bicara bahwa pendidikan adalah untuk memerdekakan.
Artinya setelah kemerdekaan kita berusaha untuk menjangkau itu, untuk mencapai itu, tapi akhirnya kemudian industri masuk kan gitu. Lewat katakanlah kalau saya bilang waktu itu developmentalism masuk gitu, pembangunanisme. Pembangunanisme itu kan dirancang untuk kemudian lebih ke industrial. Misalnya komunikasi itu harus ikut serta dalam penyuluhan KB, terus kemudian bekerja di media dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya frame-nya adalah kerja gitu. Dan ini sebenarnya ini juga bawaan kolonial gitu. Kolonial dulu menciptakan sekolah di 1903 setelah politik etis adalah untuk kemudian menciptakan tenaga kerja yang murah. Seriously. Kebetulan saya sedang mengerjakan artikel tentang genealogi ilmu komunikasi sebelum jadi ilmu komunikasi. Saya mendapatkan nggak ada yang namanya sekolah komunikasi di zaman kolonial, yang ada adalah sekolah dasar. Dan disitulah Belanda itu pengennya ngajarin literasi toh, kan gitu. Syarat wartawan kan bisa baca tulis waktu itu, sederhana itu. Lalu kemudian berkembanglah orang-orang jadi jurnalis gitu. Didiamkan saja oleh pemerintah kolonial karena sekolah itu sebenarnya atau politik etis itu kan hubungannya sama liberalisme di pendidikan di Belanda gitu. Untuk apa sih sebenarnya? Karena waktu itu begini, tanam paksa itu menguntungkan kan, datangnya sebelum liberalisme Belanda ada tanam paksa. Sorry ya, saya harus bicara sejarah dulu. Tanam paksa, setelah mereka merasakan keuntungan, ada banyak barang di Belanda, tapi kemudian tidak dikonsumsi. Maka itu butuh kemudian negara jajahan ini seperti Hindia Belanda harus diajari soal higienitas, soal maju itu gimana dan lain sebagainya gitu. Maka waktu itu muncullah yang namanya kemajuan, kan labelnya itu. Yang muncul di surat kabar misalnya adalah iklan-iklan tentang produk-produk keseharian yang jarang dibeli oleh masyarakat kita, sabun misalnya dan lain sebagainya. Artinya sekolah itu memang diciptakan untuk industri gitu. Tapi waktu itu kita kondisinya dijajah. Nah, tapi kemudian para tokoh nasional itu paham soal itu gitu. Dan kemudian mereka membalik logika dari pendidikan itu. Oh enggak, yang penting adalah kita merdeka, bukan maju gitu. Kan gitu. Lalu kemudian kita merdeka 45. Gitu. Begitu kita mulai membentuk itu, datanglah yang developmentalism gitu, pembangunanisme yang ya kita di antara perang dingin kan soalnya waktu itu. Dan kemudian ya waktu itu pengaruhnya juga pada kita adalah ya soal ekonomi politik gitu. Artinya ya pembangunanisme sebenarnya menjadikan kita konsumen. Kan sama saja sebenarnya gitu. Jadi gitu sampai hari ini yang terjadi kalau di komunikasi adalah kita menjadi konsumen bagi teori dan sekaligus produk gitu. Misalnya nih, kalau teman-teman di jurnalisme mungkin kenal yang namanya mobility journalism atau mobile journalism. Nah itu pertama kali muncul kan dari barat sana, kemudian kita adopsi. Teknologinya kita beli dari mana ya? Otomatis kita beli dari barat kan gitu sebenarnya. Nah ini PR yang tidak pernah diatasin gitu. Atau belum pernah diatasin. Ada yang ngatasin tapi ya hanya kecil gitu. Saya kira banyak juga sebenarnya yang mengatasi tapi ya itu tidak jadi mainstream gitu. Artinya kalau bisa dibilang secara historis memang obsesi penguasa di sebuah era dari zaman kita belum merdeka sampai hari ini gitu Mas, itu segede itu ya Mas buat mencetak tenaga kerja rather than orang-orang yang berilmu gitu Mas. Jadi kayak sekolah tuh dilihat kayak ini di shape buat bisa kerja dan akhirnya ngedorong ekonomi. Cuma di situ doang obsesinya Mas, kurang lebih dari dulu gitu. Betul, dan itu masalah kita. Dan sebenarnya saya berharap Kemdikti itu malah bicara soal itu, bukan masalah kemudian mendorong kita untuk menjadi relevan dengan industri. Iya betul, memang kita harus menjaga negara, artinya berpartisipasi dalam pembangunan negara, tapi dalam konteks pendidikan kita punya masalah di sana. Pembangunan, tapi kalau pembangunan itu kemudian didefinisi soal maju dan tidaknya itu kemudian didefinisikan bukan oleh kita, terus buat apa kan gitu? Ya, saya menarik ketika ngomongin soal obsesi yang lama ini dengan marwah perguruan tinggi nih Mas, yang kalau kita lihat di luar negeri bahwa ini perguruan tinggi jadi institusi yang memang harus dijunjung dan memang melahirkan orang-orang yang dianggap nantinya setelah lulus menjadi intelektual begitu.
Tapi dengan logika yang beredar di hari ini bahwa kampus adalah pabrik pencetak tenaga kerja, mungkin bukan tenaga kerja yang murah ya, yang bisa dibayar UMR dulu di awal-awal, nggak tahu melebihi UMR-nya kapan, we'll never know. Atau mungkin di rolling terus orang-orang di UMR. Ada sedikit pergeseran framework gitu dari tujuan awal sampai dengan di hari ini stance orang lihat gimana. Dengan situasi yang ada nih Mas Holly sekarang, orang banyak yang beranggapan bahwa kampus itu tuh sebagai pemasok kebutuhan pasar, especially tenaga kerja. Marwahnya perguruan tinggi tuh pelan-pelan kekikis dong Mas, artinya. Orang udah menganggapnya kayak, aku S1 supaya aku bisa kerja gitu. Bukan aku S1 supaya dapat level pendidikan yang cukup tinggi, supaya akhirnya punya pola pikir yang bagus, dan akhirnya nanti memang ujung-ujungnya pasti ke kerja-kerja lagi gitu loh Mas. Betul. Ya, memang begitu. Jadi kami kemarin saya dan teman-teman dari Konsorsium Nasional Sejarah Komunikasi bicara soal gelar gitu. Dari satu diskusi itu kami punya kesimpulan bahwa gelar sarjana itu di modern ini menggantikan gelar-gelar dari masa dulu kayak Raden, masa kolonial itu. Ya. Karena itu masalah otoritatif gitu. Masalah otoritas untuk berpendapat gitu. Relevansi dengan industrinya bukan ya ada skillnya, tapi lebih pada otoritas dalam pengambilan keputusan gitu. Ketika kita gitu misalnya. Dan sebenarnya kalau kemudian kita harus berefleksi, misalnya saya sering menyambil contoh ketika isu ini muncul, Pak Purbaya Sadewa yang Menkeu itu lulusan apa ya? Lulusan ITB Pak itu. Kan bukan dari ekonomi. Saya mohon maaf, tapi kan itu real ya. Maksud saya kemudian ya terus dapat dari ya karena mungkin gelar ITB-nya itu kemudian dia punya otoritas, kemudian bisa masuk ke policy gitu. Bahkan kan ada kasus, misalnya kemarin kami membicarakan juga karena masalah gelar ini kan sebenarnya udah lama ya, maksudnya kasusnya udah lama. Misalnya kasus di UI seorang politisi yang mendapat gelar doktor dengan masa 1 tahun 8 bulan. Kita semua tahu itu. Jadi seakan-akan kami itu ya cuma udah ngasih gelar ya udah. Nah itu problem sih. Jadi kalau pertanyaannya marwahnya, iya, dan bahkan itu juga relevansi dengan industrinya juga ya nggak relevan kan kemudian sebenarnya. Kita berbicara dampak jangka panjang nih Mas Holly gitu. Karena kan kalau misalnya cara pandang kita terhadap perguruan tinggi hanya akan ke pencetak tenaga kerja terus-menerus begitu ya, pasti akan berdampak juga dong. Orang bakal sesimpel gini deh gitu. Orang bakal jadi menganggap perguruan tinggi ini adalah quote unquote sebuah perjudian dan investasi begitu. Kalau saya bayar segini, kira-kira return on investment-nya bakal muncul di tahun keberapa ya begitu. Atau pakai pola pikirnya benar-benar liberal yang kayak di Amerika Serikat begitu. Dengan tuition sekian dalam 4 tahun, dapat kerjanya berapa. Itu pasti bakal terjadi gitu. Dampak jangka panjang apa nih Mas? Selain perkara akhirnya orang kalau kuliah tuh hitung-hitungan. Karena kan akhirnya orang mikirnya gini, oh kalau kuliah mengeluarkan 100 juta sampai dapat gelar S1, kira-kira berapa tahun ya uang 100 jutanya ini balik begitu sebagai bentuk investasi. Itu pasti jadi salah satunya. Dampak jangka panjangnya yang bakal muncul lagi apa nih Mas Holly? Kalau misalnya ini nggak dibenerin lah. Pertama, satu sebenarnya masalah dasarnya adalah masalah kemudian kami sebagai orang-orang yang di kampus ini sebenarnya tidak punya otonomi dalam bekerja, dalam memajukan pengetahuan. Otonomi itu bukan berarti liberalisasi ini ya, liberalisasi status perguruan tinggi, bukan itu, tapi otonomi intelektual gitu. Ya itu problem. Jadi kami kemudian harus terus ikut pada bagaimana kebijakannya ganti, negara pemerintahnya ganti, kebijakannya ganti. Nah ini problem itu kemudian. Jadi itu akan terus berulang dan itu satu. Yang kedua, technically saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya ya orang-orang yang bekerja di kampus, misalnya katakanlah agama Islam gitu ya. harus kemudian direlevansi dengan industri apa? Sekarang perilakunya nggak Islami misalnya gitu. Wah ini nggak dibutuhin, tutup aja lah. Gimana? Nah itu kan problem. Kalau itu terus dibiarkan dan sementara pendidikan nggak selalu gitu sebenarnya. Dan
ya kan, ada hal-hal yang sangat mendasar dan kita butuhkan dan itu harus dipertahankan, ya kan. Matematika misalnya, orang oke lah, wakil presiden kita yang kita hormati seringkali bicara AI, algoritma dan sebagainya, tapi kan itu butuh dasarnya, gitu. Kan gitu, nggak harus dilewati, itu masalah. Kira-kira itu sih yang saya proklamasikan. Yang kedua itu satu, otonomi intelektualitas di kampus, dan yang kedua ya ada beberapa hal yang mendasar yang kemudian bisa kita lupakan, gitu. Ya kan, sejarah misalnya. Ada kemarin kan yang ramai itu kan salah satu jurusan yang nggak penting adalah sejarah, gitu. Ditutup saja. Saya kira, waduh, ya enggak lah, ini tetap penting. Kemudian pandemi misalnya, kita nggak punya record tentang sejarah pandemi sehingga kita terbata-bata kemarin ketika mengatasi COVID. Ya kan? Ada nggak sejarawan kita yang ngomongin pandemi? Enggak. Karena bahwa sejarawan kita terbiasa dengan logik industrinya apa sekarang, gitu. Saya mohon maaf pada teman-teman sejarawan gitu. Karena gitu. Yang di komunikasi juga demikian. Industrinya sekarang lagi AI, digitalisasi, semua ngarah ke sana. Tapi padahal kita masih punya banyak hal yang di sejarah kita yang kemudian mempengaruhi cara kita berpikir sekarang, mempengaruhi bagaimana kita membangun pengetahuan juga termasuk. Nah itu problem. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang situasi dan juga statement kemarin begitu tuh, well, meskipun pada akhirnya memang orang memiliki gelar S1 untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan yang sudah ada karena memang sudah ditetapkan, jangan sampai segitunya banget ya yang kayak jadi, oh ya udah biarkan universitas menjadi pencetak tenaga kerja semata-mata, jadi kayak S1 itu pasti jadi labor gitu nggak sih Mas Holly gitu ya? Karena kalau semata-mata jadi labor, well, mungkin jurusan beberapa keilmuan nggak terlalu dibutuhin lagi ke depannya gitu. Ya. S3, yang lain, yang ketiga nih, saya kemarin juga dapat dari Prof. Sulis Tiawati Irianto dari UI, cerita bahwa hukum itu kan kayak apa? Ya relevan dengan industri kan. Dia kan hukum dan kedokteran itu sangat eksklusif sebenarnya. Ketimbang kami komunikasi yang inklusif. Komunikasi bisa dimasuki oleh siapa saja, tapi hukum itu enggak. Kedokteran juga tidak. Tapi kata Prof. Sulis, ya ini juga problem bahwa hukum itu kalau di luar, kalau kita mau bersaing dengan luar ya, hukum itu tidak didekati dengan studi yang doktrin gitu, yang doktrinal. Jadi kemudian menghafal KUHP dan kemudian masuk. Tapi juga model-model studi yang lain yang berkembang sekarang, misalnya etnografi. Kalau Prof. Sulis itu etnografi di pengadilan gitu, bagaimana hukum itu secara etnografi di pengadilan dan berkembang di sana. Maksud saya kemudian artinya kalau kita membiarkan ini semua, kita nggak akan turut dalam pembangunan pengetahuan. Karena terus-menerus bahwa kita didorong untuk selalu menuruti industri, sementara studi-studi yang tampaknya itu membangun pengetahuan itu tuh tampak studi yang membangun pengetahuan tujuannya itu tampak ya tidak terlalu digemari, dibuat apa dan lain sebagainya. Padahal penyelenggaraan kehidupan ya itu butuh seperti itu kan. Misalnya hukum itu ya nggak selalu di KUHP, tapi juga hal-hal yang berkembang di ruang pengadilan kan, itu yang dimaksud orang Sulis. Nah kira-kira gitu. I see. Jadi kalau misalnya dibiarkan nih Mas Holly, jadi kayak apa ya? Jadi kayak makin carut marut gitu ya. Satu pihak universitas akhirnya mau nggak mau ikutin maunya industri apa dan geraknya ke sana terus. Terus calon mahasiswa dan masyarakat gitu jadi mikirnya jadi pragmatis aja, yang penting aku lulus aja, yang penting keserap gitu ya. Itu yang justru malah bahaya, dan apa ya, proses transfer knowledge di universitas yang seharusnya berjalan itu malah justru hilang karena yang penting gelarnya dapat terus kerja, kurang lebih gitu kali ya Mas. Betul. Dan jurusan STEM akan semakin laris ketimbang humaniora dan sosial, itu pasti. Karena mereka outputnya jelas gitu. Salah satu problem di kami itu kan di sosium biasanya adalah outputnya apa gitu. Seakan-akan itu mudah, padahal nggak juga gitu. Kan gitu. Nah, kira-kira itu sih. Dia kan lebih clear ya, misalnya outputnya apa, bikin gedung kalau arsitektur. Kan gitu. Bikin denahnya, gimana campuran semen, hitungannya gimana gitu. Nah kalau komunikasi kan agak sulit. Dan masalahnya sebenarnya yang terjadi di kita sebenarnya masalah-masalah sosial yang perlu apa ya, perlu dibangun sebenarnya. Misal
apakah regulasi pemerintah tentang proyek strategis nasional misalnya yang kita sama-sama tahu apakah itu kemudian itu perlu pertimbangan orang sosial humaniora, gimana bisa lebih arif memperlakukan orang dan lain sebagainya. Itu banyak kasus kan yang muncul ketika kira-kira demikian. Memang menarik, meskipun sudah diralat dan sebenarnya tidak terjadi gitu ya penghapusan jurusan yang tidak relevan, tapi semoga diskusi ini bisa ngebuat kita semua gitu punya framework yang lebih oke lagi untuk melihat perguruan tinggi itu tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk mencetak ijazah dan juga mencetak tenaga kerja baru, tapi juga ada transfer knowledge yang bisa ngebuat orang dengan kualitas yang lebih bagus dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Karena kalau udah lulus itu bisa ngebuat society jadi lebih baik lagi. Well, Mas Holly, obrolan kita udah mau selesai gitu di episode kali ini. Mungkin ada yang kelewatan belum disampaikan Mas Holly terkait isu ini dan pengen disampaikan ke Sobat DCID nih Mas. Sebenarnya ini bukan masalah, seperti saya bilang di awal, ini bukan masalah, bukan kesalahan Sekjen Kemendikti aja tapi ini sebenarnya sudah berjalan gitu di keseharian. Misalnya munculnya mata kuliah kewirausahaan, kemudian saya tidak nyalain dosen kewirausahaan ya, tapi intinya bahwa kita sebenarnya memang sedang ditata untuk lebih industrial sebenarnya begitu, dan nggak masalah, oke. Artinya kita sama-sama bertanggung jawab pada pendidikan, baik pemerintah, dosen juga demikian, mahasiswa juga demikian. Dan PR kita adalah kemudian bagaimana kemudian kita menghayati pembukaan Undang-Undang Dasar yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang penting gitu. Kira-kira demikian sih. Bangsa yang cerdas ya, bukan bangsa yang ya, karena bangsa yang cerdas pasti bakal bisa menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. Ya. Bangsa yang cerdas bisa ngebuat ekonomi lebih maju dan roda ekonominya berputar gitu ya. That's the point. Kalau begitu, thank you so much Mas Holly Rafika Dona sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol kali ini Mas. Lancar-lancar terus, sehat-sehat di Jogja Mas Holly dan Sobat DCID. Thank you so much for listening this episode. Jangan lupa buat follow sosial media kami di @conversationidn, ada di X, Threads, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya ada. Jangan lupa follow Suara Akademia di Spotify dan juga Apple Podcast, dan subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia di YouTube. So, saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat DCID. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.